one called Savior. Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change. Nothing will change. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for
I was made for this, I live for this. God has a reason for my life. I'm gonna shout it out without a doubt. I was born for this, built for a purpose. There is a God who made it all, everything we see. He built the mountains, filled the oceans, and He built me. He is with me, He is for me, I am not alone. He is with me, He is for me, and I know that I was made for this, I live for this. God has a reason for my life. I'm gonna shout it out without a doubt. I was born for this, built for a purpose. He is with me, He is for me, I am not alone. He is with me, He is for me, I am not alone. He is with me, He is for me, I am not alone. He is with me, He is for me, and I know. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi nih bersama Kak Enzel. Nah, kalian semua sudah siap beribadah belum? Pagi Kak, sudah siap dong Kak? Wih, keren sekali Ziki. Nah, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas karya yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah hari Minggu kami. Berkati agar setiap dari kami bisa memuji-Mu dengan sukacita dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Lalu kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Yeay! Allah ingin semua orang diselamatkan dan dibenarkan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Take my hand.
search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find all the love God has shown us. He sent His only Son. All the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His
udah hafal doa Bapa Kami belum? Sudah Kak, Siki sudah mulai menghafalnya. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, Siki ingin belajar kalimat berikutnya Kak. Wow, good Siki. Nah, sekarang kita akan belajar bagian selanjutnya ya. Jangan lupa untuk siapkan catatan kalian. Siap Kak. Shalom adik-adik, senang banget ketemu kalian semua. Nah, hari ini Kak Albert yang akan membawakan firman. Nah, adik-adik, kita semua sudah belajar ya. Di minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar tentang doa. Terkhususnya adalah doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami ini adalah doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Gitu ya, kita semua udah tahu nih, kita sudah belajar ada 3 pelajaran gitu ya. Sebelumnya kita ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru lagi. Kita akan belajar sesuatu yang menarik lagi dan berfungsi buat kita. Nah, apa ya? Kita belajar tentang apa nih hari ini? Seperti biasa, mari kita buka sebuah amplop. Karena ini depan Kalbert udah ada amplop putih. Yuk kita buka bersama-sama. Susah. Nah, amplopnya berisikan tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang ini. Kita akan membahas tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih kehendakmu itu apa sebenarnya? Kehendak gitu ya. Kehendak itu sama dengan artinya dengan rencana. Berarti kalau kehendakmu adalah rencana Tuhan. Jadi kalau kata-katanya nih ya kan, jadilah gitu ya, jadilah rencanamu di bumi seperti di surga. Nah, maksudnya apa Kak Albert? Kok bumi seperti di surga? Bingung aku nih. Nah, yuk sama-sama kita mau membahasnya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita tahu nih di surga gitu ya, namanya surga. Di surga itu nggak ada pencobaan, nggak ada namanya dosa, udah nggak ada lagi namanya pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Jadi benar-benar surga itu happy gitu ya, berarti heaven, benar-benar heaven. Nah, jadi kehendak Tuhan itu dari bagian ini nih, kalau kita tahu dia itu mau surga itu diturunkan ke bumi gitu ya. Nah, caranya gimana Kak surga itu diturunkan ke bumi? Nah, caranya adalah melalui kita ini, melalui anak-anaknya Tuhan. Kita bisa membagikan kebaikan kepada teman-teman kita, membagikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Nah, ini memang sesuatu yang sulit-sulit gampang sulit. Tapi Kak Albert yakin semuanya bisa melakukannya gitu ya. Karena di sini Tuhan Yesus itu mau setiap dari kita nih mengenalkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus loh. Dia itu sayang banget loh sama kita. Dia itu merancangkan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang keren banget. Nah, mungkin setiap dari kita punya dosa. Bukan mungkin ya, semua dari kita pernah melakukan dosa dan punya dosa pastinya. Tapi Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan kita, telah menebus dosa-dosa kita, semua dosa kita di kayu salib. Jadi keren banget ya. Nah, kalau membahas tentang doa yang kali ini atau tema yang kali ini seru banget. Nah, contohnya gini, Kalbert mau ambil satu contoh. Contohnya adalah terkadang kita tuh namanya berdoa gitu ya. Kita berdoa, kita maunya Tuhan Yesus aku mau slime, Tuhan Yesus aku mau mobil-mobilan, Tuhan Yesus aku mau Lego dong. Sering banget nih kita ngomong atas dasar keinginan kita gitu ya, atas dasar keinginan kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu perlu buat kita gitu ya? Apakah itu memang kehendak Tuhan atau rencana Tuhan gitu ya? Kadang juga nggak semua yang kita doain langsung dijawab gitu ya. Misalnya aku mau Lego, tapi gak dapet Lego gitu ya. It's okay karena Tuhan punya rencana yang lebih keren dibanding itu semua, dibanding Lego atau apapun itu gitu ya. Nah, gini ya adik-adik ya, kalau kita tahu tentang keinginan, tentang rencana gitu ya, kita tahu Yesus itu pernah berdoa di Taman Getsemani. Nah, di saat dia berdoa di Taman Getsemani, kita tahu nih, dia kan bilang ya, kata-kata gampangnya adalah biarkan yang kali ini atau pencobaan kali ini lewat gitu, biarkan berlalu. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tetap menebus dosa kita di kayu salib gitu ya. Padahal di situ kan udah dikatakan nih, Tuhan Yesus bilang biarlah kehendakmu saja yang jadi. Ketika Tuhan Yesus bilang gitu, bener kehendak Tuhan yang jadi, just gitu ya. Tuhan Yesus disalibkan gitu.
Nah, tapi dari Yesus disalibkan ini banyak manusia diampuni, banyak manusia diselamatkan. Berarti rencananya itu keren banget loh. Bener-bener wow banget. Kalau misalnya Tuhan Yesus nggak disalibkan, kita semua masih berdosa saat ini, gitu ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan sayang banget nih sama Kak Albert, sama kalian semua yang ada di sini, sama Aero Kids. Nah, makanya Dia menebus setiap dosa kita di kayu salib, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang keinginan, yuk kita sama-sama berpikir sejenak, gitu ya, berpikir singkat aja. Mungkin siapa nih dari kalian semua yang di sini suka slime, yang di sini suka mobil-mobilan, yang di sini suka Lego, yang di sini suka apa tuh TikTok gitu ya, ada tuh games-games baru gitu. Siapa nih yang suka gitu-gituan nih, suka game, suka permainan? Nah, Kak Albert yakin semuanya pasti suka dan pernah bermain game-game itu ya, atau permainan-permainan itu. Nah, tapi misalnya nih kita membeli sebuah games baru. Kita membeli sebuah mobil-mobilan baru. Kita membeli sebuah slime yang baru. Wow, it's a brand new. Ini bener-bener baru banget nih. Perasaan kalian apa sih? Seneng nggak? Seneng dong ya. Seneng banget lah pasti. Karena dapat baru. Thank you mami, thank you daddy, thank you papi, thank you mami. Udah dibeliin nih mainan baru. Nah, setiap dari kita pasti mau nih memainkan dengan teman-teman kita. Kita mau kasih tahu, tahu nggak sih? Aku tuh punya permainan baru, aku punya barang baru, it's a brand new, aku baru dibeliin sama papiku. Nah, kalian semua gitu gak sih? Kalau Kak Albert sih sering banget ya gitu ya. Nah, Kak Albert tuh sering banget nih ajak main teman-teman Kak Albert zaman dulu gitu ya. Yuk kita main yuk, aku punya barang baru nih, yuk kita main bersama. Kita mau happy bareng, kita mau senang-senang bareng, biar teman-teman aku tuh merasakan, wah nih si Albert punya permainan baru, dia mau sharing sama kita, biar teman-temanku juga happy. Gitu ya, itu hal simple banget gitu ya. Nah, dari situ kita bisa belajar loh adik-adik. Kalau kita punya mainan baru aja kita mau share ke orang lain, ya kan? Berarti kan itu kesenangan kita mau share ke orang lain. Kenapa kita nggak membagikan kasih Tuhan gitu ya? Karena Tuhan yang begitu baik, Dia menyayangi kita, Dia membuat kita happy nih tiap harinya. Wah, thank you Tuhan, happy banget hari ini gitu ya. Kenapa kita nggak membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita? Nah, hal ini mudah banget nih cara untuk menjadikan gitu ya, untuk membuat kehendaknya Tuhan yang di bumi itu seperti yang di surga, adalah dengan membagikan kasih, membagikan kebaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Hal termudah gitu ya, dengan bilang aja Tuhan Yesus sayang aku loh, Tuhan Yesus sayang kamu juga. Udah gitu, apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk mereka. Membagikan kasih itu bukan berarti cuman kita nolongin mereka, bukan berarti cuman kita doain, tapi semua itu matters, semua itu penting banget gitu ya adik-adik ya. Jadi dengan kita berbuat baik, kita telah menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat banget, Tuhan yang sayang banget sama kita, Tuhan yang punya kasih, yang punya rasa cinta tuh wow banget gitu ya. Jadi kita bisa membagikan kepada teman-teman kita. Nah, dari sana nanti pastinya nih teman-teman kita merasa terberkati, teman-teman kita merasa terbantu juga dengan apa yang kita lakukan. Nah, dengan begitu semua orang-orang di sekitar kita akan berpikir nih, wah ternyata nih Kak Albert benar-benar anak Tuhan. Kak Albert bisa membantu aku, Kak Albert bisa dengerin aku pas aku lagi cerita gitu ya. Jadi ketika kita telah melakukan ini, kita juga telah membuat keadaan bumi ini seperti keadaan di surga gitu ya. Karena itulah yang Tuhan mau. Biarlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biarkan rencanamu terjadi gitu ya, di bumi seperti di surga. Nah adik-adik, kalau kita tahu nih, kita itu sebenarnya manusia yang bisa banget untuk menolong teman-teman kita di luar sana, bisa banget untuk membagikan kasih Tuhan kepada siapapun itu. Tapi kembali lagi, apakah kita mau berbuat kebaikan kepada teman-teman kita? Keputusannya di tangan kita. Jadi jangan sampai salah nih. Albert udah ingatkan, kalau kita mau bantu dengan tulus, kita mau menjadikan bumi ini seperti di surga gitu ya, seperti kehendaknya Tuhan, ya kita harus melakukan yang terbaik atas nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini kita semua udah tahu nih, kalau kehendaknya Tuhan itu mau biarkan di bumi ini terjadi baik-baik saja, semuanya percaya kepada Kristus Yesus pastinya ya. Semua percaya kepada Tuhan Yesus, lalu juga
berbuat kebaikan yang banyak banget, berbagi, udah gitu mendengarkan orang lain, udah gitu care atau peduli gitu ya sama orang-orang di sekitarnya. Nah ini penting banget nih. Jadi saat ini kita mau baca satu firman dulu lah ya, masa belum baca satu firman. Yuk kita mau sama-sama ambil Alkitabnya, kita buka dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Albert akan bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, dari sini nih kita tahu nih bahwa ada satu amanat agung gitu ya, yang sudah Tuhan kasih tahu nih kepada setiap manusia gitu ya. Kita itu punya amanat agung biar orang-orang di sekitar kita gitu ya, orang-orang di luar sana gitu ya, menjadi murid dari Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan juga. Jadi itu adalah tugas kita untuk membagikan kebaikan gitu ya, mendoakan teman-teman kita, melakukan apa yang Tuhan mau, yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita gitu ya. Ketika kita bisa tahu nih teman kita misalnya lagi butuh bantuan ini, teman kita lagi butuh misalnya apa ya, butuh ditemenin belajar, atau mungkin butuh diajarin, atau mungkin kalian nih di sini yang bisa ngajarin, it's a good thing. Kita bisa lakukan hal-hal itu untuk mencerminkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ketika mereka tahu kita adalah anak Tuhan, mereka lebih nyaman, lebih comfort sama kita. Oh ternyata nih Kak Albert bisa loh dimintain bantuan. Kak Albert orangnya seru banget loh kalau diajakin cerita. Kak Albert orangnya nggak pelit, dia mah mau berbagi gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang keren banget. Jadi untuk kita semua di sini, kita harus banget nih menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu adalah anak Tuhan, bahwa kita itu ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita menyayangi Tuhan gitu ya, berarti kita menyayangi orang-orang di sekitar kita. Loving God, loving people gitu ya. Itu hal yang simple, kita semua bisa lakukan dengan berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Ketika kita sudah lakukan, pastinya kedepannya akan lebih baik nih. Day by day kita akan melihat sesuatu kebaikan dari teman-teman kita. Mungkin dia ada respon, tahu nggak sih, abis kamu doain aku udah sembuh, abis kamu doain aku udah bisa konsentrasi di saat belajar gitu ya. Itu sesuatu hal yang keren banget gitu. Jadi di sini kita perlu banget berdoa nih, kita perlu banget berdoa supaya orang-orang itu mengenal Yesus gitu ya. Kita perlu banget berdoa supaya setiap orang ketika mengenal Yesus dia menjadi setia gitu ya untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kehendaknya itu bisa terjadi nih di bumi seperti yang di sorga gitu ya adik-adik ya. Jadi semua di sini kalau berterasa udah cukup paham lah ya. Ini singkat banget, tapi Albert yakin semuanya paham. Kenapa semuanya paham? Karena ya ini kita bisa lakukan gitu ya. Kita bisa lakukan, misalnya kamu abis ini kamu mau lakuin gitu ya untuk membantu teman-temanmu. Keren banget ya. Habis ibadah ini kalian mau membantu mami juga keren banget. Karena kalian semua telah memberikan kedamaian, memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi anak-anak Aero Kids tetap semangat meskipun keadaannya lagi di rumah aja, semuanya di rumah. Tetap semangat, kita masih bisa berbuat kebaikan loh. Mungkin lagi kelas online, kita chatting. Wah, misalnya siapa ya di sini? Oh, Alice lagi ngapain hari ini? Abby lagi ngapain? Jojo lagi ngapain Jo hari ini? Nah, kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Jadi itu melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan tujuan untuk mengenalkan Tuhan, untuk memberitahu lagi nih, Tuhan Yesus itu baik banget gitu ya. Jadi kehendaknya Tuhan tuh bisa terjadi gitu di bumi seperti di surga. Oke, untuk hari ini firmannya segitu aja. Singkat atau panjang tuh ya, tapi Albert ngomong terus sih, kebiasaan nih memang. Gitu ya. Nah, thank you semuanya. Sehabis ini kita mau berdoa gitu ya. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita juga gitu ya. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, melalui kami, banyak teman-teman kami bisa mengenal Engkau, banyak teman-teman kami bisa setia untuk melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami, kalau Engkau selalu memimpin hidup kami hari demi hari. Kami bersuka cita, kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Ziki, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itulah bagian doa selanjutnya. Ziki belajar sesuatu nggak hari ini? Iya dong kak, Ziki belajar kalau kehendak Tuhan itu adalah agar semua orang diselamatkan dan dibenarkan. Dan bagian kita adalah mengabarkan kabar baik tentang keselamatan ini kak. Dan Ziki mau deh membagikan kasih Tuhan yang Ziki terima ini untuk teman-teman Ziki juga kak. Wah, well done Ziki. Kakak mau ya dengar kesaksian ini di home nanti. Nah adik-adik, jangan lupa kita akan pelajari lagi nih tentang hal ini di home kita setiap hari Rabu pukul 5 sore. Yeay, jangan lupa ya teman-teman ikut home. Nah, kalau begitu kakak boleh ya minta Ziki doa tutup untuk kita hari ini. Oke kak, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul bersama untuk beribadah via online. Berkatilah kakak-kakak yang telah mengajar kami Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan biar kami bisa berkumpul lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Ziki. Adik-adik, setelah ini kita akan ada fellowship ya di Zoom. Sampai jumpa teman-teman. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all.